نبينا آخر من فلاحة أبر في قبل من ولا نعم يا ربي المصطفى بلغ قاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأول مقتحم يا ربي المصطفى بلغ قاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الفاتحة حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته لبيته من أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين وأحمد الأربعة المجتهدين والمقلدين والعلماء الأمين والمشايخ في الدين خصوصا المصنف هذا الكتاب جزيل الحول وإلى روح جميع تعالى في جزيرة وجاكرتا خصوصا رئيس ركبر جميع هذا العلماء كاسم الشاري وأصولي وكل من أرواح أمة هذه القرية من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Jamaah rahimakumullah, pagi ini kita diberkahi usia oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesempatan kembali untuk taat kepadanya. Alhamdulillah kita sama-sama telah melaksanakan sholat subuh berjamaah. Lalu kita sama-sama zikir, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan saat ini kita mengikuti kegiatan taklim yang mana hari ini juga tidak kalah fardunya, tidak kalah wajibnya, dan sangat ditekankan oleh agama, oleh Rasulullah SAW agar kita tidak meninggalkan taklim semasa kita masih ada kesempatan untuk mengikutinya. Mudah-mudahan Allah berkahi kita semua, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga Allah aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat, para dzurriyyah, dan para pengamal sunnahnya hingga kita semua, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita masih membahas tentang rukun-rukun sholat. Rukun sholat yang sudah kita bahas adalah satu niat, yang kedua takbiratul ihram, ya, yang ketiga berdiri bagi yang mampu, yang keempat adalah membaca surat Al-Fatihah, yang kelimanya adalah ruku, ya, dan yang keenamnya adalah iktidal. Nah, sampai sini ya, kurang lebih sampai sini ya, kita akan bahas iktidal. Bapak dan saudara sekalian rahimakumullah, iktidal itu secara bahasa sama dengan adil. Ain dal lam, adil. Apa artinya adil? Ya, tidak condong ke kanan, tidak condong ke kiri, tidak condong ke belakang, tidak condong ke depan, berarti jejak. Ya, i'tadala ya'tadilu i'tidalan, berusaha
jejeg. Jejeg itu apa bahasa Indonesia? Bukan jejeg. Tegak, berusaha tegak, tidak. Tegak lurus, tidak. Kenapa tegak lurus? Karena asalnya ruku, maka itidal gitu. Kalau asalnya berdiri, kayaknya nggak mungkin disebut itidal. Asalnya berdiri, masa habis berdiri itidal? Ya saat berdiri itulah itidal. Maka disebut itidal itu karena tadinya adalah ruku. Ruku itu bungkuk, baru bangun kembali itidal. Maka hendaknya kalau itidal, luruskan dulu badannya baru sujud. Begitu. Jangan belum sampai lurus sujud. Walaupun memang mazhab Hanafi mengatakan tidak harus lurus, bangun dikit langsung sujud nggak ada masalah katanya. Itu mazhab Hanafi, Pak. Tapi kalau mazhab Syafi'i, luruskan dulu, lalu tumanina, baru sujud. Nah, begitu teori sholat dalam mazhab Syafi'i. Nah, ada beberapa latar belakang atau masalah yang perlu kita bahas mengenai i'tidal ini. Karena kita perhatikan, Pak, yang terutama setelah media sosial ini merakyat, semua kita bisa menonton, walaupun kita disusukan di Ciracas, di Jakarta, tapi bisa live melihat bagaimana orang Arab, terutama Masjidil Haram, sholat, ya kan? Padahal jaraknya berapa puluh kilometer ya. Tapi bisa langsung kita lihat, sehingga bisa jadi kaidah agama kita atau kaidah sholat kita, kiblatnya adalah sebuah tempat di mana kita anggap itu adalah tempat asal mula lahirnya Islam, ya. Nah, oleh karena itu jamaah sekalian rahimahullah, saya sering mengingatkan diri saya dan juga jamaah sekalian, marilah kalau kita berkiblat masalah ibadah itu jangan ke sebuah tempat, kiblatlah kepada ilmu atau kepada ulama. Ulama kita siapa? Walaupun tinggal tidak di Mekah, tidak di tanah Arab, tapi kalau kita teori madhabnya adalah kepada ulama, bukan ke sebuah tempat, maka tidak peduli tempatnya di mana, yang penting ulama itu siapa. Ya, ulama Syafi'i, ya, walaupun tinggalnya misalnya di Gaza, ya, atau di Palestina, tinggal di Mesir, ya kita kiblatnya ke sana. Kalau memang itu teorinya adalah teori ilmu, ya, teori ibadah dengan ilmu, bukan dengan tempat. Maka oleh karena itu jamaah sekalian rahimahumullah, ya, di sini kita akan bahas bagaimana i'tidal dan bacaan-bacaannya menurut pandangan para ulama. Ulama kita, terutama ulama Syafi'i, Imam Syafi'i. Nah, ada sebuah hadis, ya, yang diriwayatkan oleh Imam 7. Ini mutawatir, kalau 7 itu mutawatir. Ada di sana ada Imam Bukhari, ada Imam Muslim, Imam Ahmad, Imam Nasa'i, Ibnu Majah dan lain-lainnya. Ada 7 imam hadis yang meriwayatkan dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kata beliau, Nabi bersabda, "Idza qama al-imam sami'allahu liman hamidah, faqulu rabbana walakal hamd." Artinya, jika imam mengucapkan sami'allahu liman hamidah, maka ucapkan olehmu rabbana walakal hamd. Begitu kalimatnya, Pak. Sehingga yang kita dengar, yang kita lihat, yang kita praktekkan bisa jadi ketika imam sami'allahu liman hamidah, rabbana walakal hamd, makmumnya begitu. Iya enggak? Iya enggak, Pak? Iya kan? Sekarang di Istiqlal juga demikian. Di Atin, kita kalau di Atin, di Islamic Center Indramayu juga begitu, Pak. Saya pernah sholat di sana. Benar tidak?
Bisa jadi benar, bisa jadi tidak, namanya ijtihad. Ya, itu kan persepsi atau tafsiran kita terhadap sebuah hadis. Bisa jadi kita berbeda-beda memahami hadis ini. Saya akan ajak Bapak berpikir, coba diulang kalimatnya. Apabila kata Nabi, apabila imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, maka ucapkan olehmu Rabbana walakal hamd. Kira-kira pembagian tugas bukan? Yang Bapak rasakan ini pembagian tugas bukan? Imam bacanya sami Allahu liman hamidah, makmumnya bacanya Rabbana walakal hamd. Yang Bapak rasakan dari informasi hadis ini pembagian tugas. Iya enggak Pak? Pembagian tugas. Ya, imam baca sami Allahu liman hamidah, makmumnya baca Rabbana walakal hamd. Seperti itu. Dan ada yang mengamalkan seperti ini. Ya buktinya di Masjidil Haram begitu, ya kan? Bahkan ada mubalik. Mubalik itu orang yang menyampaikan suaranya imam. Kalau sekarang mubalik itu orang ceramah ya. Yang namanya mubalik itu dalam dunia fikih itu adalah orang yang menyampaikan suaranya imam manakala imam suaranya kurang keras. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah itu mubalik namanya. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Itu mubalik disebutnya. Biar kenal saja, biar asing. Namanya mubalik itu orang yang menyampaikan suaranya imam. Nah itu prakteknya demikian Pak. Memahami hadis ini seperti itu. Dan itu tidak salah. Tidak salah maksudnya adalah silakan sah-sah saja, karena itu tidak termasuk bacaan wajib. Hanya saja kalau sampai pemahamannya sebatas ini, tidak melihat pendapat lain, kemudian menyalahkan pendapat lain, itu yang salah jadinya. Adakah pendapat lain? Ada. Misalnya, ya, pendapat lain itu misalnya umumnya di madzhab Syafi'i, ini bukan pembagian tugas, Pak. Ini bukan pembagian tugas. Ini adalah informasi Nabi. Karena imam tidak baca dengan suara keras, maka Nabi menyampaikan pengajaran agar baca apa yang seperti imam baca. Nah, hal ini disampaikan oleh Imam Syatib Ad-Dimyati dalam kitab I'anatul Talibin. Ya, beliau menyatakan bahwa hadis ini bukan pembagian tugas. Kenapa demikian? Itu tadi jawabannya. Ada bacaan imam yang tidak terdengar oleh makmum, lalu Nabi ajarkan. Dan bukan hanya Rabbana walakal hamd, tapi banyak bacaan-bacaan sholat yang tidak diperdengarkan oleh imam, atau sunnahnya atau afdolnya dibaca dengan suara sir, maka Nabi mengajarkannya. Kalau Nabi mengeraskannya, maka Nabi tidak ajarkan. Seperti Allahu Akbar, suaranya keras, maka Nabi tidak ajarkan kalau kamu sholat baca takbir. Lalu Nabi baca juga, ya, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanir rahim, Maliki yaumiddin, sampai waladhdallin. Nabi tidak ajarkan. Semua sahabat paham kalau sholat itu baca Al-Fatihah. Takbir menjelang ruku, ya, takbir menjelang sujud, tidak Nabi ajarkan juga. Tapi kalimat yang tidak terdengar, kalimat yang bacaannya sir, maka Nabi ajarkan. Seperti at-tahiyyat, Nabi ajarkan semua. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah, dan seterusnya. Nabi ajarkan. Apalagi doa iftitah. Ya, iftitah, Allahumma ba'id baini wa baina khataaya, dan seterusnya, atau Allahu akbar kabira, dan seterusnya. Itu Nabi ajarkan. Jadi kesimpulannya, bacaan dalam sholat yang tidak terdengar Nabi ajarkan, termasuk
bacaan setelah membaca Sami Allahu liman hamidah. Terdengar tidak bacaan nabinya? Tidak. Maka Nabi ajarkan, qulu, ucapkan Rabbana walakal hamd. Begitu. Nah, yang keduanya, dari yang keduanya dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ya. Ini ada yang meriwayatkan sahabat Abi Hurairah. Hadisnya riwayat Imam Daruqutni. Yang jadi objek hadisnya adalah sahabat Buraidah. Kata Nabi, bukan kata Nabi, kata beliau, kami sholat di belakang Nabi, katanya. Lalu, ya, Rasul membaca Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd. Jadi Nabi sebagai imam selain membaca Sami Allahu liman hamidah, juga beliau membaca Rabbana walakal hamd. Itu yang kedua. Ya. Itu yang pertama tadi, dalilnya dari akli, Pak. Kita berpikir. Ya, itu menurut pendapat Imam Syafi'i Ad-Dimyati dalam kitab I'anah Talibin. Begitulah katanya cara kita memahami dalil, ya. Jadi kalau dalil mengatakan begitu, belum tentu maknanya begitu. Kita pahami dulu ada konteksnya. Apakah itu budaya, apakah itu kebiasaan dan lain-lain. Ada konteksnya, ya. Nah, lalu yang ketiganya, dalil yang ketiganya, Pak. Kata Nabi, idza qala al-imam ghairul maghdubi alaihim waladdallin faqulu amin. Apabila imam mengucapkan ghairul maghdubi alaihim waladdallin, maka ucapkan olehmu amin. Hadis ini juga bukan pembagian tugas, bukan pembagian tugas, tetapi adalah informasi bahwa ada bacaan yang disunahkan setelah membaca waladdallin, yaitu amin, dan bacaan aminnya imam tidak terdengar, maka disampaikan oleh Nabi, baca olehmu amin. Bahkan ada dalam satu hadis, siapa yang baca aminnya membersamai baca aminnya imam dan malaikat, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Makmum kita nih baca amin bareng, baca aminnya dengan imam, lalu malaikat juga baca amin saat itu, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya. Jadi tiga alasan inilah yang kemudian beliau berpendapat, Imam Syafi'i ini dan Madzhab Syafi'i berpendapat bahwa hadis tadi yang tadi disampaikan, apabila imam mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, maka ucapkan olehmu Rabbana walakal hamd, bukan pembagian tugas, tapi sama-sama membaca kalimat yang sama. Begitu maksudnya, Pak. Jadi imam Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd, makmum juga Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd. Begitu. Jadi dua-duanya membaca kalimat yang sama. Adapun ada hadis yang berbeda mengenai bacaan, itu adalah versi atau pilihan saja, Pak. Misalnya bukan Rabbana walakal hamd, tapi Allahumma Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Itu pilihan, silakan pilih yang mana. Dua-duanya adalah disunahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas, Pak? Jadi apa yang harus kita baca nih, yang mana? Terserah Bapak, dua-duanya boleh. Mau Bapak memahami pembagian tugas juga silahkan. Maksud saya begini, ada dua pendapat begitu ya, ada dua pendapat yang dipahami oleh ulama-ulama kita saat ini. Ada yang memahaminya pembagian tugas, ada yang memahaminya dua-duanya dibaca. Menurut Madzhab Syafi'i dua-duanya dibaca. Sami Allahu liman hamidahnya dibaca, Rabbana walakal hamdnya juga dibaca. Ya, yang saya ingin sampaikan adalah ada pemahaman yang menyalahkan pemahaman yang lainnya, yaitu yang perlu kita jaga. Jangan sampai kita punya satu pendapat kemudian menyalahkan pendapat lain. Kalau punya pandangan dua pendapat kan enak, oh itu
pahamlah saya, dia memahaminya adalah pembagian tugas gitu. Kalau saya tidak, atau sebaliknya gitu ya. Jadi itu bacaan sunnah Pak ya. Sami Allahu liman hamidah itu bacaan sunnah. Rukun sholatnya adalah berdiri tegak, bangkit dari ruku. Itu disebut dengan i'tidal. Bahkan ada definisi Pak. I'tidal itu adalah kembalinya musolli itu kembalinya orang yang sholat kepada posisi sebelum ruku. Itu definisi i'tidal menurut fikih ya. Kembalinya seorang sholat disebut dengan musolli dari posisi sebelum ruku kepada setelah ruku. Sebelum ruku bagaimana? Tegak. Maka ketika ruku balik ke posisi semula sebelum ruku, itu disebut i'tidal. Maka jangan salah juga, ada yang memahami begini, posisi sebelum ruku itu begini Pak. Maka ketika ruku lalu kembali ke posisi semula, ya begini lagi, Sami Allahu liman hamidah, begini lagi. Karena definisi i'tidal tadi kembalinya musolli dari posisi sebelum ruku kepada posisi sebelum ruku kembali ke posisi sebelumnya. Maaf, bahasanya kurang pas. Posisinya musolli, kembalinya musolli dari ruku kepada posisi sebelum ruku, gitu yang enak. Itu disebut i'tidal. Walaupun hal itu juga harus didukung dalil, apakah Nabi demikian, adakah hadis. Nah, mazhab Syafi'i tidak Pak, tidak melihat ada dalil yang mengatakan setelah takbirat setelah ruku itu posisinya begini lagi, tidak. Yang dimaksud kembali ke semula itu adalah berdiri tegaknya, ya, berdiri tegaknya. Jadi Sami Allahu liman hamidah, mengangkat tangan. Jadi begitu bangun Sami Allahu liman hamidah, lalu setelah itu Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd, atau Rabbana wa lakal hamd saja, lalu tangannya lurus. Ya. Nah, itu kaidah dalam memahami i'tidal baik gerakan maupun bacaannya. Membaca Sami Allahu liman hamidah dan seterusnya adalah sunnah, tetapi posisi berdiri tegaknya adalah hukumnya wajib atau termasuk rukun sholat. Nah, kemudian Bapak dan jemaah sekalian rahimakumullah, ada yang menarik Pak. Ada yang menarik dari kalimat ini, yaitu Sami Allahu liman hamidah. Artinya begini Pak, Sami'a itu mendengar, Allah hamidahu liman hamidahu kepada orang yang memujinya. Sami Allahu liman hamidah maknanya Allah maha mendengar kepada orang yang memujinya. Padahal yang lainnya Pak, gerakan yang lainnya diiringi dengan kalimat Allahu Akbar. Iya. Mau ruku Allahu Akbar, bangun dari sujud Allahu Akbar, mau sujud Allahu Akbar, semuanya Allahu Akbar. Tapi yang beda adalah ketika bangun dari ruku, bunyinya apa? Sami Allahu liman hamidah, yang artinya adalah Allah maha mendengar orang yang memujinya. Asbabul wurudnya masih dalam keterangan kitab I'anatul Thalibin, ya, pada juz 1 halaman 80. Juga di dalam kitab Bujairi ini dijelaskan bahwa suatu ketika Pak, sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu terlambat menuju masjid sholat berjamaah bersama Rasul. Tapi terlambatnya tidak seperti kita. Kalau kita terlambatnya udah dapat 1 rakaat baru datang, gitu ya. Udah dapat 3 rakaat baru datang. Ada yang udah baru mau salam baru datang. Sahabat Abu Bakar ini terlambatnya tidak ikut takbiratul ihram bersama imam.
Allahu Akbar, itu Abu Bakar masih di jalan gitu Pak. Jadi tidak ikut takbiratul ihram bersama imam. Ya. Ada hadis yang memberikan kabar gembira kepada kita, siapa yang sholat berjamaah selama 40 hari dan mengikuti takbiratul ihramnya imam, maka dia akan terbebas dari sifat munafik dan terbebas dari api neraka. Ya, itu jaminan kalau kita istiqomah melaksanakan sholat berjamaah bersama imam dan mengikuti takbiratul ihramnya imam. Maksudnya imam takbiratul ihram kita sudah ada di belakangnya. Ya. Nah, sahabat Abu Bakar Siddiq ini kesiangan, Pak. Dalam satu riwayat sholat subuh, dalam riwayat yang lain sholat asar. Silahkan cocok yang mana, sholat subuh atau sholat asar di kesiangannya, ketinggalannya. Sholat asar juga maklum karena mereka kan sibuk, Pak. Sibuk, ada yang sibuk bertani, ada yang sibuk berdagang. Kalau sahabat Umar pernah ketinggalan sholat asar karena sibuk bertani, ya. Dan beliau merasa bersalah lalu dihibahkan sebagian kebunnya karena kesalahannya ketinggalan sholat asar berjamaah. Nah, mungkin bisa jadi sholat asar atau sholat subuh. Yang jelas Abu Bakar ketinggalan dalam hal ini. Sampai di masjid, Nabi sudah takbir menuju ruku, bukan takbiratul ihram. Allahu Akbar ruku. Nah, kata Nabi begini, Pak. Man adrokar ruku adrokar rokaat. Siapa yang mendapati rukunya imam, maksudnya maka dia dapat satu rakaat bersama imam. Maka sahabat Abu Bakar senang, gembira karena masih mendapat kesempatan sholat berjamaah bersama Nabi, masih mendapatkan satu rakaat bersama Nabi di rakaat pertama ini. Karena senangnya, sahabat Abu Bakar memuji Allah dengan kalimat Alhamdulillah. Alhamdulillah kebahagiaan Allahu Akbar. Ikut ruku, Pak. Ya, ikut ruku berarti dia kebahagiaan satu rakaat dengan imam saat itu. Karena dia mengucapkan Alhamdulillah, memuji Allah, Allah mendengar pujiannya dan Allah menerima pujiannya. Maka Allah kemudian menjawab Sami'allahu liman hamidah, yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu kata malaikat Jibril, ucapkan olehmu kalimat ini setelah bangun dari ruku. Nah, itu Pak, setelah bangun dari ruku. Maka kemudian Nabi mengucapkan Sami'allahu liman hamidah. Nah, diabadikan dalam sholat apa yang terjadi pada sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Makanya heran, Pak, kalau sampai ada orang yang menjelek-jelekan sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Bahkan ada yang berani mengkafirkan, menghujat, ya. Itulah orang Syiah. Nah, padahal sahabat Abu Bakar Siddiq ini sahabat yang mulia. Nabi pernah bersabda, jika iman Abu Bakar ditimbang dan dia berdiri di satu mata timbangan yang satu, sementara iman orang Islam ditimbang di mata timbangan yang lainnya, niscaya iman Abu Bakar lebih berat daripada imannya umat Islam yang lain. Itulah kualitas imannya sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Makanya heran kalau ada orang yang sampai menghujat sahabat Abu Bakar Siddiq. Nah, kita jangan ikut-ikutan, Pak. Ya, itu adalah di antara kelompok Syiah yang sampai menghujat sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, ini yang melatar belakangi atau sejarah daripada mengapa bacaan bangun dari ruku berbeda sendiri dengan bacaan gerakan-gerakan yang lainnya. Yang lainnya Allahu Akbar, yang ini Sami'allahu liman hamidah. Nah, intinya ini, Pak, penjelasan pagi ini intinya ini dua. Yang pertama, kita baca Sami'allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd, atau pembagian tugas. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa
bacaan i'tidal berbeda dengan bacaan rukun-rukun sholat atau perpindahan gerakan rukun sholat yang lainnya. Ya, adapun yang lainnya insya Allah sama saja. Mengangkat tangannya adalah hukumnya sunnah. Disunahkan mengangkat tangan saat i'tidal. Jadi mengangkat tangan itu sunnahnya ada di 4 tempat. Satu ketika takbiratul ihram, yang kedua saat mau ruku, Allahu Akbar, yang ketiga bangun dari ruku, sami Allahu liman hamidah, dan yang keempatnya adalah ketika bangun dari tahiyat awal. Ya, ada 4 tempat di mana kita disunahkan mengangkat tangan. Jadi mau i'tidal bangun dari ruku atau saat i'tidal adalah disunahkan mengangkat tangan. Ya. Nah, setelah i'tidal, ya, setelah membaca doa Rabbana walakal hamd atau Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd, baru kita disunahkan membaca doa kunut kalau sholatnya sholat subuh, atau sholat yang lainnya kalau kunutnya kunut nazilah. Sholat duhur boleh ada kunutnya, sholat asar boleh ada kunutnya di rakaat terakhir bukan rakaat kedua. Ya, sholat isya, sholat maghrib kalau kunutnya kunut nazilah. Tapi kalau kunutnya kunut biasa, kunut nazilah itu kunut yang disebabkan adanya bala atau musibah atau wabah yang turun kepada kita atau untuk menolaknya sebelum mereka datang, itu disebut kunut nazilah. Termasuk musuh perang dan lain-lain. Ya, tapi kalau sholat subuh tidak ada kaitannya dengan itu, maka setiap sholat subuh menurut mazhab Syafi'i disunahkan dengan sunnah abad, yaitu melakukan kunut pada rakaat kedua setelah i'tidal kita baca selesai bacaan i'tidalnya. Untuk doa kunut nanti kita akan sampaikan insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Kalau ada pertanyaan, kalau tidak ada pertanyaan saya lanjut. Ada yang mau ditanyakan silakan. Apabila ada. Iya, silakan. Sholat masbuk tadi kan tadi ada yang berpendapat bahwa rukuk itu kalau belum baca Fatihah belum dapat satu rakaat. Itu pendapat apa itu? Hadis atau apa itu ya? Sebelum rukuk, maksudnya rukuk sebelum baca Fatihah? Iya. Nggak dapat satu rakaat. Oh gitu ya. Baik. Karena Fatihah itu wajib dibaca setiap sholat. Iya. Begitu. Iya, baik. Hadis itu Pak, bunyinya begini. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah sholat seseorang jika tidak membaca Fatihah. Nah, Fatihah itu kapan dibaca? Setiap satu rakaat ada bacaan Fatihah. Maka yang dimaksud hadis tadi adalah wajib kita di setiap rakaatnya membaca Al-Fatihah. Tapi juga ada hadis yang mengatakan begini, al-imamu dhaminun wal mu'adzinu mu'taminun. Imam itu adalah yang menanggung dan mu'adzin itu adalah yang dipercaya. Maksudnya imam yang menanggung itu adalah imam bisa sebagai penanggung bacaan Fatihahnya makmum yang mana dia tidak sempat baca Fatihah, sehingga didukung oleh perbuatan para sahabat atau diizinkan oleh Nabi dalam hadisnya man adrokar ruku adrokar rokaat, siapa yang mendapati ruku maka dia dapat rokaat. Itu dalam konteks ditanggung oleh imam bacaan Fatihahnya. Jadi kalau tidak berjamaah nggak boleh, tidak baca Fatihah langsung ruku nggak boleh, karena sudah ditanggung oleh imam. Maka ini masuknya dalam kategori apa disebutnya dispensasi kalau bahasa kita ya, keringanan atau hadiah atau rukhsah atau apalah namanya. Yang jelas kita tidak wajib baca Fatihah sebagai makmum bila tidak ada kesempatan
karena ingin ruku bersama imam. Itu solusinya begitu. Mulailah. Ya, jadi begitu. Tapi maaf, saya dengar dari Ustaz Asyari Hasim ya. Iya, ada. Belum mendapat satu pendapat karena baca Al-Fatihah itu nggak boleh dibatalkan, nggak pernah munajat itu nggak boleh dibatalkan itu kata beliau. Iya. Pendapat mana? Iya. Ya bisa jadi Pak, bisa jadi demikian. Itu namanya pendapat ya. Tapi pendapat itu kan tafsir. Pendapat itu adalah interpretasi di antara kita tadi berbeda-beda. Menurut mazhab Syafi'i ya, ada keringanan dalam hal sholat. Misalnya harusnya 4 rakaat jadi 2 rakaat, itu disebut sholat qashar. Ada nggak sholat qashar? Ada. Jangankan Fatihah, 1 rakaat saja dirusuh, apalagi Fatihah, kan begitu logikanya. Apalagi Al-Fatihah, 1 rakaat itu ada Fatihah, ada surat, ada lain-lain. Itu begitu. Jadi ada keadaan-keadaan tertentu yang tidak menggunakan hukum umum pada awalnya, ya, hukum awal pada umumnya, gitu. Tidak. Jadi ada keadaan-keadaan tertentu yang membolehkan, seperti puasa lupa makan, ya gak ada masalah, gak batal puasanya, itu namanya rukhsah. Tapi 1 piring, masa 1 piring gak batal, namanya lupa. Atau bapak tidak sholat karena tidur, ya memang orang tidur gak wajib sholat. Jadi ada keadaan-keadaan tertentu yang boleh kita melanggar kaidah umum selama kita ada dalil yang membolehkannya. Ada lagi? Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kaitan dengan yang disampaikan tadi, kalau kita takbir ya, takbir itu takbir. Kalau Allah Akbar, ada Allah Akbar sampai sini. Di sini ada putar-putar. Dan maksudnya ini kan setiap orang kalau kita jamaah di masjid itu kan beda-beda gitu ya. Mungkin mau menjelaskannya. Oh kok kalau begini dasarnya dan sebagainya. Kan itu. Itu kaitan dengan kita umpamanya rukun dan sebagainya, ya. Apa itu kita kan berdiri tegak dan sebagainya. Tapi namanya manusia ya ada nggak baik tegak langsung turun ada di depan. Terus ini agak ngeleng dikit kaitan dengan doa. Doa kan biasanya kan angkat tangan ya. Mereka ada doa yang pangku tangan. Jadi kali-kali dasar aturannya Kali ada. dalilnya. Terus terima kasih. Iya. Mengangkat tangan itu ya memang ada beberapa model. Sunnahnya ngangkat tangan saja. Maksudnya ngangkat tangan saja sudah dapat nilai sunnah begitu. Allahu Akbar, sudah dapat nilai, ngangkat tangan sudah dapat nilai. Apalagi ngangkat tangannya benar. Nah, yang saya tahu Pak ada 1 ya. Jadi ini ujung ibu jari ya lurus dengan telinga, ibu jari lurus dengan bawah telinga. Allah gitu. Yang kedua ini lurus dengan bawah begini. Ya gitu. Itu yang saya tahu 2. Yang begini nggak saya tahu yang begini. 2. Tapi mengangkat tangannya saja sudah dapat sunnah. Jadi jangan ribut di situ ya, jangan ribut di situ. Ya, pokoknya angkat tangan aja deh. Oh, udah dapat tuh ya. Syukur bisa benar. Tapi itu tidak menandakan bahwa itu sholatnya khusyuk, belum. Itu bukan kategori khusyuk belum, atau kategori sunnah nabinya sudah mantap belum juga. Tergantung nanti ya bagaimana kondisi hatinya. Itu ketika menjatuhkannya itu sudah kita bahas di bab takbiratul ihram ya. Kita menjatuhkannya, posisi tangan kiri ada di bawah atau ada di bawah sebutnya, dipegang oleh tangan kanan. Pergelangan tangan kiri dipegang oleh telapak tangan kanan, sehingga menjatuhkannya tangan kiri dulu Pak.
Begitu, tangan kiri dulu pastinya kan, karena tangan kiri posisinya ada di bawah telapak tangan kanan. Adapun ada hadis kemudian dipakai oleh orang mengatakan dahulukan tangan kanan sehingga ketika jatuh kanan dulu kemudian begini muter, itu penafsiran dari dia saja Pak. Penafsiran dia saja, tangan kanan dulu. Saya cari hadisnya atau dari ulama sih kan, tapi ya silakan saja ya. Kalau selama tidak mengatakan itu sunnahnya begitu, tidak ada masalah. Tapi kalau ingin mendahulukan tangan kanan, saya pengennya Pak, yang penting jangan mengatakan sunnah nabinya seperti itu, jadi masalah. Ya, jadi tangan kiri di bawah tangan kanan. Ya, gitu. Kalau meletakkan menurut orang sufi malah beda lagi Pak. Di jantung misalnya. Karena jantung ini perlu kita pegangin. Gitu. Dan itu hukumnya sunnah juga, karena Imam Abu Hanifah justru afdolnya kata beliau tidak diletakkan di sini, lurus saja, nggak usah sedekap. Makanya menurut madhab Hanafi sholat itu tidak bersedekap, lurus saja. Jadi nggak ada orang sholat begini dalam madhab Hanafi, apalagi begini. Ya, tadi dia di perut, di atas pusat di bawah dada, atau di bawah leher. Di bawah leher itu tafsiran juga ya. Karena ada ayat yang mengatakan pasal liliro tiga warhar itu maksudnya letakkan tanganmu di bawah leher. Akhirnya ada yang begini, tapi ini kurang masbul ya kalau para ulama kita. Yang maksudnya biasa saja, nggak usah repot-repot gitu Pak. Ya nggak usah repot-repot. Ya begitu ya. Satu lagi apa ya? Oh doa ya. Iya. Iya. Kalau berdoa kata Nabi, ya himpunkan kedua tanganmu di depan wajahmu, gini Pak, himpunkan. Atau begini. Nah, kalau gini saya belum berani Pak, kayaknya terlalu soleh gitu, terlalu apa ya, kayak ulama gitu. Saya juga jadi begini saja, ya, di depan wajah. Kalau begini kurang niat, banyak. Nggak ada ini kalau begini. Tapi sah-sah saja, tidak angkat tangan. Selamanya doa itu tidak harus mengangkat tangan. Adapun mengatakan seadanya, itu cerminan kurang serius saja Pak. Ya kurang serius. Kalau serius, angkat tangannya yang beneran begitu. Dan tidak semua doa juga disunahkan angkat tangan. Saya ulangi kaidahnya. Tidak semua doa disunahkan apabila kita membacanya mengangkat tangan, tidak. Contohnya, Rabbi firli warhamni wajburni warfani, itu doa bukan? Apakah saat itu kita angkat tangan? Tidak. Atau Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'da bainal masyriqi wal maghrib dan seterusnya. Saat kita tidak angkat tangan. Ya termasuk surat Al-Fatihah itu kan doa, tapi kita tidak disunahkan angkat tangan saat kita baca dalam sholat. Termasuk saat khotib berkhutbah ada doa di sana. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat. Dan itu doa. Khotib tidak disunahkan angkat tangan, tapi jamaah sunnah. Ya, khotib tidak disunahkan angkat tangan. Termasuk bacaan doa yang kita pakai saat zikir. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam, itu kan doa Pak. Tapi itu bacaan zikir, tidak disunahkan angkat tangan. Ya, atau apa lagi? Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna, itu kan doa. Ya Allah selamatkan kami dari neraka, ya Allah selamatkan kami dari neraka. Allahumma ajirna minan, itu tapi zikir. Karena zikir tidak disunahkan mengangkat tangan. Tapi kalau angkat tangan gimana? Ya nggak apa-apa juga Pak, nggak haram, nggak batal, nggak apa-apa juga. Cuman mari kita letakkan sesuatu berdasarkan ilmunya, maksudnya begitu, ilmunya. Jangan sampai apa namanya kita salah, tidak salah, cuman letak ilmunya demikian. Tidak setiap doa kita disunahkan mengangkat tangan, atau tidak setiap kita membaca bacaan yang mengandung doa disunahkan mengangkat tangan. Ada kalanya angkat tangan, ada kalanya tidak. Termasuk doa kunut Pak. Doa kunut itu menurut mazhab Syafi'i juga ada dua pendapat. Imam Ibnu Hajar mengatakan
sunnah angkat tangan, Imam Nawawi mengatakan tidak sunnah angkat tangan. Maka kalau kunut gini aja. Padahal masih dalam mazhab Syafi'i. Dua ulama besar ini, dua ulama besar mazhab Syafi'i mengatakan yang satu sunnah angkat tangan, yang satu tidak sunnah angkat tangan. Gitu. Ada lagi? Iya, silakan. Doa kunut itu kan sunnah ya. Iya. Tapi kenapa ada sujud sahwi gitu? Pas Oh gitu ya. Doa sujud itu doa sujud. Doa kunut itu sunnah. Kenapa kalau kita tidak baca disunahkan sujud sahwi? Ya begitu. Nah dalam kaidah fikih Syafi'i dikatakan bahwa sunnah sholat itu ada dua kriteria atau dua kelompok besar. Yang pertama namanya sunnah ab'ad, yang kedua sunnah hayat. Sunnah ab'ad itu sunnah yang apabila kita meninggalkannya tidak batal sholatnya, cuma dianjurkan melakukan sujud sahwi. Ya, sunnah tapi sangat ditekankan, jadinya begitu Pak. Sehingga kalau lupa atau meninggalkannya, maka dianjurkan melakukan sujud sahwi. Sama dengan begini Pak, kita itu di setiap hari dapat nikmat nggak dari Allah? Dapat nikmat dari Allah setiap hari. Adakah perintah mensyukurinya? Ada. Setiap nikmat wajib kita syukuri. Tapi ada praktek mensyukuri dengan cara sujud syukur, betul tidak? Ada praktek mensyukuri dengan cara sujud syukur. Apa yang harus kita lakukan ketika kita disunahkan sujud syukur? Oh maaf, jenis nikmat apa yang apabila kita mendapatkannya disunahkan sujud syukur? Nikmat-nikmat tertentu, nikmat yang jarang, nikmat yang mengagetkan, ya, nikmat yang membuat kita surprise, itu disunahkan sujud syukur. Tapi nikmat kita dapat berkedip, dapat melenggang selamat dari sini ke rumah, itu kan nikmat juga, harusnya sujud syukur. Tapi tidak semua nikmat wajib sujud syukur, hanya nikmat-nikmat tertentu. Begitu juga sunnah dalam sholat, apabila kita meninggalkannya, tidak setiap yang kita tinggalkan sujud sahwi, hanya sunnah-sunnah yang besar tadi saja, yaitu tahiyat awal, yang keduanya adalah kunut. Jadi bila kita lupa tahiyat awal, kelewat melakukan tahiyat awal, maka di akhir sholat kita dianjurkan melakukan sujud sahwi. Kelewat doa kunut, ya, tidak membaca doa kunut, maka di akhir sholat kita melakukan sujud sahwi. Itu pun pendapat mazhab Syafi'i. Kalau pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, pendapat Hanafi ya tidak. Bahkan mereka tidak mengajukan kunut benar. Jadi ini bagi mazhab Syafi'i saja ya. Dan itu perbedaan disebutnya penafsiran dalam memahami hadis-hadis Nabi SAW. Dan itu sah karena ulama ini adalah ulama yang hidup di kurun di mana ada jaminan kebaikan dari Nabi SAW. Dan ada sahabat-sahabat yang berbeda juga dalam pandangan agamanya, ya. Dalam pandangan agama para sahabat berbeda, para ulama berbeda, dan sampai kita berbeda. Dan itu ada perbedaan yang salah, ada perbedaan yang benar. Nah, semoga kita ini berada di dalam perbedaan yang benar, ya. Begitu ya. Lagi? Cukup ya, alhamdulillah sedikit tapi dapat Pak ya. Iya sedikit tapi dapat. Banyak-banyak kalau nggak dapat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala selalu memberikan tambahan ilmu yang bermanfaat kepada kita, bisa mengamalkannya dengan sukacita, bisa mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma waffiq imanana bi taufiqik wa hidayah. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tarda waj'al amalana fi ridha wa inna muridin wa dunyana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.